Kita tahu proyek inovasi penting untuk membantu perusahaan menerjemahkan strategi menjadi perubahan nyata. Namun di banyak perusahaan, proyek inovasi justru tersendat di tengah jalan. Tim bergerak tanpa kejelasan tahapan. Target ditekan terlalu cepat dan inovasi harus bersaing dengan pekerjaan harian yang tidak pernah berhenti. Dampaknya, proyek terlihat sibuk tapi tidak maju. Sumber daya terkuras dan kepercayaan pada inovasi perlahan menurun. Karena itu, memahami tahap-tahap proyek inovasi menjadi penting agar perusahaan tahu apa yang seharusnya dilakukan di setiap fase dan bagaimana mengelolanya secara tepat. Tahapan apa saja yang perlu dilalui? Dan mengapa kesalahan di satu tahap bisa berdampak besar pada keseluruhan proyek? Ayo, kita bahas. Ada 3 tahap yang harus dilalui dalam menjalankan Strategic Innovation Project atau SIP, yaitu Preparing, Activating, dan Managing. Di tahap awal, kita perlu memastikan arah, fondasi, dan kesiapan organisasi sudah jelas sebelum proyek benar-benar dijalankan dan kemudian dikelola secara konsisten. Dengan memahami alur ini, inovasi tidak dimulai secara serampangan dan tidak berhenti di tengah jalan. Mari kita bahas satu persatu. Tahap pertama adalah preparing. Di tahap inilah strategi mulai diterjemahkan menjadi cara kerja yang nyata. Banyak proyek inovasi tersendat bukan karena idenya lemah, tetapi karena persiapannya tidak pernah benar-benar matang. Preparing menentukan apakah sebuah proyek akan berjalan terarah atau justru sibuk tanpa dampak. Karena itu, SIP memulai perjalanannya dengan membangun fondasi yang kokoh, mulai dari misi, lingkup, sumber daya, hingga dukungan organisasi. Hal paling awal yang perlu diperjelas adalah misi. Banyak tim bekerja keras, namun berjalan ke arah yang berbeda-beda karena misi tidak dirumuskan dengan tajam. Misi berperan sebagai penunjuk arah yang mengaitkan proyek inovasi dengan strategi perusahaan. Ia perlu cukup menantang untuk mendorong perubahan, namun tetap masuk akal untuk dijalankan dan punya ukuran keberhasilan yang jelas. Di Cias, kami menggunakan Innovation Compass untuk membantu tim menyatukan tujuan strategis, aspirasi proyek, dan masalah utama, serta hasil yang ingin dicapai. Dengan arah yang sama, tim bisa membuat keputusan dengan lebih percaya diri dan konsisten. Setelah arah jelas, proyek perlu diberi batas yang sehat melalui penetapan lingkup dan kriteria keberhasilan. Lingkup yang terlalu luas sering membuat proyek berjalan lambat dan kehilangan fokus. Sebaliknya, lingkup yang terlalu sempit membuat dampaknya tidak terasa. Dalam SIP, keberhasilan dilihat dari 3 sisi. Pertama, dampaknya terhadap kinerja bisnis. Kedua, keseimbangan antara kebutuhan pengguna, kelayakan teknis, dan keberlanjutan bisnis. Ketiga, capaian yang jelas di setiap fase waktu. Evaluasi dilakukan secara berkala dalam ritme sprint agar tim bisa terus belajar sambil memastikan langkahnya tetap searah dengan tujuan. Persiapan juga menyangkut bagaimana sumber daya dan tim dibangun. SIP mendorong proyek dimulai dari langkah kecil lalu berkembang seiring dengan pembelajarannya. Anggaran diberikan secara bertahap dan waktu tim dilindungi dari gangguan-gangguan rutinitas. Orang-orang yang terlibat dipilih karena kesiapan mereka untuk bekerja lintas fungsi dan belajar bersama. Semua ini diperkuat oleh struktur peran yang jelas serta dukungan organisasi yang menyediakan ruang, alat, dan ritme refleksi. Dengan fondasi seperti ini, proyek inovasi punya peluang lebih besar untuk tumbuh dan menghasilkan nilai nyata. Tahap kedua adalah activating. Jika preparing membangun fondasi, maka activating adalah momen ketika strategi mulai berdenyut dan terasa hidup. Di fase inilah banyak proyek inovasi diuji. Apakah ia benar-benar akan dijalankan atau hanya berhenti sebagai rencana yang rapi. Activating menjadi titik transaksi dari berpikir ke bergerak. Ada 4 hal utama yang perlu dilakukan di tahap ini. Menyatukan pemangku kepentingan, memulai proyek secara resmi, menyelaraskan cara kerja tim, dan melakukan eksekusi pertama. Langkah awal
awalnya adalah menyatukan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Proyek inovasi hampir selalu melibatkan lintas fungsi, dan disitulah potensi gesekan muncul. Perbedaan bahasa, prioritas, dan kepentingan tidak bisa dihindari. Karena itu, semua pihak perlu duduk bersama untuk menyamakan pemahaman tentang misi, lingkup, dan harapan terhadap hasil. Forum sinkronisasi pemangku kepentingan membantu membangun kesepahaman ini. Ketika kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen bersama, tim memiliki peta komitmen yang jelas. Semua orang tahu perannya dan kemana proyek ini akan dibawa. Setelah itu, proyek inovasi perlu dimulai secara resmi melalui kick-off. Momen ini penting karena menandai keseriusan organisasi. Kehadiran sponsor dan promotor memberi sinyal kuat bahwa proyek ini memiliki mandat strategis. Kick-off yang baik mampu membangun keyakinan, menyalakan semangat, dan memperkuat komitmen bersama. Titik ini, strategi yang sebelumnya terasa jauh mulai berubah menjadi gerakan nyata yang melibatkan banyak pihak. Langkah berikutnya adalah onboarding tim dan eksekusi pertama. Onboarding menyelaraskan cara berpikir dan cara bekerja. Tim menyepakati ritme sprint, cara berkomunikasi, penggunaan alat, hingga standar kualitas. Dengan kesepakatan ini, tim bisa bergerak cepat dan searah. SIP juga mendorong tindakan sejak awal. Dalam 7 hari pertama setelah kick-off harus ada langkah nyata. Tujuannya bukan menghasilkan solusi akhir, melainkan pembelajaran awal. Dari situlah tim mendapatkan kejelasan, membangun kepercayaan diri, dan menjaga momentum agar inovasi terus bergerak dan berkembang. Tahap ketiga adalah managing. Jika preparing memastikan semuanya siap dan activating memastikan proyek ini mulai bergerak, maka managing menjaga agar setiap gerakan tetap terarah, terukur, dan terus berkembang. Di fase inilah kedisiplinan benar-benar diuji. Tantangan terbesar dalam inovasi bukanlah memulai, melainkan mempertahankan langkah di tengah kompleksitas, perubahan prioritas, dan tekanan operasional. Karena itu, managing berfokus pada menjaga ritme kerja agar energi tim tetap hidup dan arah strategis tidak memudar. Managing menuntut keseimbangan yang sehat antara eksekusi dan pembelajaran. Proyek inovasi yang dikelola dengan baik tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga secara sadar memanen pelajaran dari setiap langkah. Keberhasilan maupun kegagalan diperlakukan sebagai bahan refleksi. Dari sinilah organisasi menjadi lebih dewasa, karena setiap proyek meninggalkan pengetahuan, pola kerja, dan keputusan yang bisa digunakan kembali di masa depan. Di titik ini, SIP mulai menunjukkan perannya sebagai sistem pembelajaran strategis yang aktif. Dalam tahap managing, SIP bergerak melalui 5 fase yang saling terhubung dan berulang. Dimulai dari discover. Ketika tim turun ke lapangan untuk memahami masalah secara mendalam dan mendengarkan pelanggan dengan empati. Dilanjutkan dengan design. Saat wawasan diubah menjadi ide dan prototipe yang bisa diuji. Kemudian fase build, membawa ide terbaik ke eksperimen nyata dalam skala kecil dengan keputusan berbasis data, bukan opini. Setelah itu, release, yang dilakukan secara terbatas untuk menguji kesiapan solusi dan organisasi. Terakhir, skill, memperluas inovasi yang terbukti berhasil agar terintegrasi ke dalam bisnis utama. Kelima fase ini tidak berjalan lurus, melainkan iteratif, menyesuaikan pembelajaran yang muncul di lapangan. Kalau dirangkum, Strategic Innovation Project atau SIP berjalan efektif ketika dijalankan secara bertahap dan disiplin. Preparing, memastikan arah dan fondasi sudah jelas. Activating, menggerakkan strategi menjadi aksi nyata. Dan managing, menjaga agar inovasi tetap terarah sambil terus belajar. Dengan alur ini, inovasi tidak berhenti sebagai inisiatif sesaat, tetapi benar-benar menghasilkan dampak bagi perusahaan dan pelanggan. Kini, kita telah memahami tahapan dalam menjalankan Strategic Innovation Project atau SIP. Selanjutnya, Anda bisa mulai meninjau kembali proyek inovasi yang sedang atau akan dijalankan, lalu memastikan setiap tahap dijalani dengan tepat. Selamat menjalankan SIP secara lebih terarah dan konsisten, agar inovasi benar-benar memberikan dampak nyata bagi perusahaan dan pelanggan.